Kalau NT2 salah satunya harus di stop itunya suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak-bapak pengawas hebat, pengawas pembina sekolah, pengembang kurikulum, yaitu sekolah penggerak atau disebut dengan kurikulum yang saat ini sedang ngetren atau disebut dengan keunggulan kurikulum. Oleh karena itu, dalam hal ini saya selaku pengawas ingin melakukan pendampingan kepada sekolah-sekolah. Di antaranya yang akan saya sampaikan kepada sekolah-sekolah binaan saya, yaitu yang masuk ke dalam kategori sekolah penggerak dengan menggunakan kurikulum keunggulan. Oleh karena itu, dalam hal ini saya akan menyampaikan materi yang berjudul prinsip kurikulum. Sebelum kita melakukan materi ini, kita mohon Bapak semuanya melakukan doa supaya di dalam kegiatan ini bisa menjadikan kegiatan yang bermanfaat. Berdoa dimulai. Selesai. Bapak-bapak, izinkan saya memberikan materi yang akan disampaikan untuk kegiatan pendampingan ini. Sudah nyampe Bapak-bapak? Sudah. Ya, ini tentang prinsip pengembangan kurikulum di sekolah percontohan, yaitu tentang kurikulum, yaitu yang disebut dengan keunggulan kurikulum. Nah, prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan ini yaitu diawali dengan pengantar penyusunan kurikulum atau disebut kurikulum operasional di satuan pendidikan. Kurikulum operasional di satuan pendidikan memuat seluruh rencana proses belajar yang diselenggarakan di satuan pendidikan. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran. Komponen di dalam kurikulum operasional ini disusun untuk membantu proses berpikir dan mengembangkan satuan pendidikan. Cara menggunakan dokumen ini, buku ini berisi prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan dan digunakan bersama dengan dokumen terkait lain yang mempunyai peran melengkapi. Dokumen panduan pengembangan dibuat untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum operasional. Prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan ini bertujuan untuk membantu proses berpikir dalam menyusun kurikulum operasional di satuan pendidikan. Khusus untuk sekolah menengah kejuruan SMK, kurikulum operasional adalah kurikulum
implementatif yang menjabarkan kurikulum inti, bidang, dan program kompetensi ke dalam bentuk konsentrasi serta potensi internal sekolah dan dunia kerja. Prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan berpusat pada peserta didik. Pembelajaran harus memenuhi potensi, kebutuhan perkembangan, dan tahapan belajar, serta kepentingan peserta didik. Profil pelajar Pancasila selalu menjadi rujukan pada semua tahapan dalam penyusunan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Kemudian kontekstual, menunjukkan kekhasan dan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan, konteks sosial budaya dan lingkungan, serta dunia kerja dan industri. Kemudian yang ketiga, esensial. Semua unsur informasi penting atau utama yang dibutuhkan oleh para pemegang kepentingan tentang kurikulum yang digunakan di satuan pendidikan dapat diperoleh di dokumen tersebut. Bahasanya lugas dan mudah dipahami, tidak mengulang naskah atau kutipan yang sudah ada di naskah lain. Dokumen tidak perlu memuat kembali misalnya lampiran Kemdikbud seperti capaian pendidikan, struktur, dan lain-lain dalam dokumen kurikulum operasional. Kemudian yang keempat adalah akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan karena berbasis data dan aktual. Kemudian yang berikutnya melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pengembangan kurikulum satuan pendidikan melibatkan komite satuan pendidikan dan berbagai pemangku kepentingan antara lain orang tua, organisasi, berbagai sentra, serta industri dan dunia kerja untuk SMK. Di bawah koordinasi dan supervisi Dinas Pendidikan atau kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama sesuai dengan kewenangannya. Yang dimaksud dengan profil pelajar itu ada 6 pilar. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Pilar yang kedua, berkebinekaan global. Pilar yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam, kreatif. Dimensi tersebut menunjukkan bahwa profil pelajar Pancasila tidak hanya fokus pada kemampuan kognitif, tetapi juga sikap dan perilakunya sesuai jati diri sebagai bangsa Indonesia sekaligus warga dunia. Penjelasan di atas menggambarkan posisi dan fungsi profil pelajar Pancasila dalam kurikulum sekolah, yaitu sebagai tujuan jangka panjang segala proses pembelajaran yang berlangsung di sekolah. Yang kedua, kompetensi dan karakter yang perlu dikembangkan oleh setiap warga sekolah. Kemudian yang ketiga, benang merah yang menyatukan segala praktik dijalankan di sekolah. Nah, demikian prinsip kurikulum operasional di satuan pendidikan. Selanjutnya, nanti saya akan membahas tentang komponen-komponen kurikulum operasional di satuan pendidikan, yaitu minggu yang akan datang. Oleh karena itu, materi ini mohon dipahami oleh Bapak dan Ibu semua sebagai penyusun kurikulum operasional di sekolah Bapak dan Ibu. Untuk itu, kami persilakan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu untuk memberikan semacam pertanyaan jika ada yang masih belum jelas atau hal-hal yang perlu Bapak Ibu ketahui. Kami berikan waktu, silakan. Dari saya, Pak.
Ya Pak Khalid. Yang dimaksud dengan pemangku kepentingan siapa saja, Pak? Pemangku kepentingan itu yang berkaitan dengan proses belajar di sekolah. Di antaranya kalau untuk di dunia kerja yaitu IDUKA, Industri Dunia Kerja. Kemudian kalau di sekolah ya bisa kepala sekolah selaku pemegang kebijakan, kemudian wakil kurikulum, kemudian komite, kemudian bisa juga kalau di tingkat kota di Jakarta namanya suku dinas, kalau tingkat provinsi adalah dinas, serta kalau tingkat nasional kementerian. Nah, itu yang disebut dengan pemangku kepentingan. Orang-orang yang memiliki kepentingan di dalam dunia pendidikan. Terima kasih, Pak. Ya, silakan Bapak. Ada lagi? Ya, Pak Akbar. Silakan Pak. Ya Pak Kostalani, saya ingin memperjelas itu yang berkaitan dengan prinsip akuntabel di sini, Pak. Iya, Pak. Jadi akuntabel di sini yang dikatakan akuntabel itu apa? Kemudian data-data apa saja yang termasuk yang dibilang akuntabel ini, Pak? Iya, Pak. Jadi di dalam prinsip kurikulum itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Artinya yang ditulis itu harus jelas, ada rujukannya, kemudian harus ada kejelasan tentang materinya, kemudian ada kejelasan tentang setelah materi itu dipelajari bisa dipakai untuk apa. Nah, itu artinya kurikulum itu bisa dipertanggungjawabkan. Artinya yang ada di dalam kurikulum itu semuanya bermanfaat dan bisa dipertanggungjawabkan. Saya Pak Kas. Ya, silakan Boleh. Pak. Itu tadi katanya ringkas, Pak ya. Iya. Ringkasnya itu ada nggak ukuran daripada sebuah keringkasan dokumen kurikulum, Pak? Terima kasih. Iya, ringkas itu artinya tidak diringkas, Pak. Artinya materi yang panjang lebar mungkin bisa dipersingkat sehingga maknanya itu sama dengan maksud-maksud yang panjang lebar. Jadi artinya kurikulum itu bersifat simple, ringkas. Nah itu Pak. Ya, Pak makasih Kostalani. Pak. Pak Kostalani, Ya, Akbari Pak. nih. Iya, silakan Pak. Jadi kurikulum operasional sekolah ini, kalau dulu disebut dengan dokumen KTSP, Pak ya. Iya Pak. Jadi kalau dulu dokumen KTSP kan mendapatkan pengesahan. Ya. Jadi pengesahan dari kepala Dinas. kami di sini, kepala bidang pembinaan SMK, kemudian dapat juga pengesahan dari kepala dinas provinsi. Ya. Kalau untuk kurikulum operasional sekolah ini bagaimana Pak mengenai pengesahannya? Ya Pak. Sahnya kurikulum kan kalau di dalam akreditasi itu ada cover, kemudian ada yang mengesahkan, kemudian ada tim ahli. Yang mengesahkan itu biasanya kalau untuk SD, SMP itu suku dinas tingkat kota. Untuk SMK dan SMA itu yang mengesahkan bidang sekolah atau biasanya disebut dinas pendidikan provinsi. Nah, untuk kurikulum operasional keunggulan sekolah ini kan baru, sehingga ini juga masih belum di-launching oleh dinas pendidikan. Jadi kurikulum ini masih pada tataran
diklat atau tataran pemahaman kepada orang-orang yang ingin melaksanakan kurikulum, sehingga belum sampai mendarat. Oleh karena itu regulasi yang sifatnya pengesahan itu ya belum ada. Seperti kalau KTSP itu kan kita enak membimbing ke sekolah karena sudah ada lembar verifikasi, tinggal ikutin saja lembar verifikasi dari nomor 1 sampai nomor terakhir yaitu lampiran, itu tinggal mengikuti lembar verifikasi maka sudah pasti disetujui oleh dinas karena kita sudah mengontrolnya sesuai dengan verifikasi yang digariskan atau yang diberikan oleh dinas. Nah, kurikulum operasional yang sekarang ini ya saya rasa nantinya kalau sudah diberlakukan di sekolah ya akan diberikan semacam lembar verifikasi sehingga nanti dinas tinggal menandatangani. Itu Pak Akbar. Terima kasih, Pak. Baik, Pak Koslani. Ya. Saya, Pak. Dengar, Pak? Ya, dengar Pak Sarul. Ya, terima kasih Pak. Tadi saya hanya mau lihat terintegrasi profil Pancasila itu ke dalam capaian pembelajaran atau tujuan pembelajaran itu secara kognitif baik, secara efektif. Di mana kita lihat bahwa itu sudah terintegrasi, Pak? Terima kasih, Pak. Ya Pak, makasih. Sebetulnya ini hampir sama dengan Kurtilas ya Pak. Waktu di Kurtilas itu kan ada 3 dimensi, yaitu dimensi kognitif pengetahuan, kemudian dimensi afektif sikap, dan dimensi psikomotorik atau disebut dengan praktek. Nah, di kurikulum keunggulan ini kelihatannya dimensi sikap itu dirumuskan dengan menggunakan profil pelajar Pancasila. Nah, di mana profil pelajar Pancasila itu menyangkut 6 aspek ya. Yang pertama berakhlak mulia, kemudian berpikir global, kemudian berpikir kritis, kemudian mandiri. Nah, ini hampir sama dengan afektif yang ada di Kurtilas, namun kelihatannya di sini afektifnya itu dibuat tersendiri, yaitu profil Pancasila. Artinya ini juga sebetulnya hanya sebuah nama kalau menurut saya. Intinya sih kalau di Kurtilas itu sama dengan ranah afektif. Nah, sehingga di dalam ranah kognitif dan keterampilan, nah itu kelihatannya terpisah-pisah. Kalau di Kurtilas itu kan 3 dimensi itu kelihatannya menyatu. Nah, jadi kalau di kurikulum keunggulan ini kelihatannya terpisah, tapi dengan tujuan harapan siswa itu yang pertama memiliki profil Pancasila, yaitu ranah afektif, kemudian ranah pengetahuan dan ranah keterampilan. Nah, ranah keterampilannya itu kelihatannya harus bekerja sama dengan IDUKA. Artinya kurikulum materi keterampilan itu harus melibatkan orang industri untuk masuk ke sekolah. Kalau dulu itu hanya sebatas di laboratorium. Kalau sekarang sudah harus turun ke industri ya, karena ada orang industri yang ikut terlibat dalam menyusun kurikulum. Itu Pak Sahrul ya. Terima kasih. Ya Pak. Bapak Ibu, cukup ya waktunya, kelihatannya sudah 20 menit ya. Materi hari ini cukup sampai di sini. Kita dilanjutkan dengan minggu yang akan datang, yaitu tentang menyusun komponen kurikulum. Oleh karena itu, di akhir kegiatan ini kita berdoa dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.